Selamat malam, nama saya Irfan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pemrograman berbasis web secara umum. Tugas 3 ini adalah hampir sama dengan tugas 2. Tetapi di tugas ini di tugas 3 ini yang membedakan hanya kita disuruh untuk membuat komponen dan template secara terpisah sesuai dengan fungsi yang ada di dalam aplikasi. Nah, dari Vue.js itu ada dua cara untuk membuat sebuah komponen. Itu yang pertama, kita bisa menggunakan SFC atau single file komponen dengan ekstensi Vue. Nah, dan cara yang lain itu yang saya gunakan di sini itu adalah kita menggunakan standar JavaScript. Jadi setiap fungsi nanti akan ada JavaScript-nya dan masing-masing JavaScript itu dihubungkan dengan template-nya. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama, yang pertama itu adalah komponen dan template. Terus yang kedua itu ada data binding, directive, dan list rendering. Ini sudah dijelaskan di tugas 2 sebelumnya. Untuk tugas 3 ini kita ambil contoh untuk data manager. Nah, di sini jadi kita di template ini kita menggunakan mustache itu untuk menampilkan data bukunya. Nah, kode ini jadi misal dia akan diambil dari ini sini, terus kemudian ada judul, kategori, terus dan yang lain sebagainya seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada data binding. VBind digunakan pada span, kelas status field, status class, status tags. Span digunakan untuk mengikat atribut HTML ke data JavaScript, di mana kelas melalui CSS akan berubah otomatis. Gantung. Simpelnya jadi seperti ini. Nah, nggak ini status class. Data binding dia akan menjadi otomatis apabila kita ubah, misalnya ini kita ubah kuantitasnya menjadi 0.
secara otomatis dia akan berubah menjadi kosong seperti itu. Terus kemudian ada V model, itu adalah digunakan untuk binding. Nah, ini kolom cari kode atau judul, di mana perubahan input langsung mempengaruhi data yang ditampilkan. Nah, kita misal coba, ini kebesaran. Oke, kita misal coba masukkan kode ECMA. Nah, ini dia akan otomatis menampilkan data yang relevan dan pengantar. Nah, seperti itu. List rendering V4 digunakan dalam tulis contoh V4 ID compute books key, di mana view proses data dinamis dari compute books. Nah, ketika kita bicara ini, kita akan masuk ke kondisional, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen sesuai kondisi logika. Nah, if di sini misalnya if complete book length 0, tidak ada data. Jadi apabila tidak ada data yang sesuai, dia akan menampilkan ini seperti itu. Kemudian dan rendering dia akan otomatis menampilkannya secara reaktif. Apabila kita reset, nah, otomatis lagi seperti itu. Kemudian if itu sudah. Kemudian ada computed method, digunakan untuk menghasilkan data turunan secara real time. Computed ini jadi kita ambil contoh data ban Ajar.js. Nah, compute secara real time. Nah, jadi secara simpel, komputer ini adalah level filter. Dan ini contohnya seperti itu. Oke, komputer itu adalah filter dan method itu adalah fungsinya. Apabila kita akan menambah buku baru misalnya, nah, dia akan otomatis memanggil modal ini. Nah, dan kita akan memasukkan data yang sesuai seperti itu. Nah, ini component book, save book, helper ini juga sama tadi sudah. Watcher ini juga untuk memantau. Ini sama dengan
gas 2 sebelumnya. Nah, setiap perubahan data itu akan selalu diubah secara otomatis. Dan ada form input dan validasi. Kita misal coba menambah buku baru 1 2 3 4 5 sorry ABC 1 2 3. Apabila kita kosongkan, nah harus ada validasinya. Kita coba buku baru. Oke. Problem base, lokasi rak AC BD misal, sorry 13 377 quantity, safety-nya 15, buku baru, simpan. Nah, dan juga ada konfirmasi delete. Jadi misal kita mengubah delete untuk hapus. Nah, hapus buku ini. Oke. Nah, dia akan hilang. Itu terus kemudian nomor 7 itu kita membahas UI UX. Ini secara umum ini hampir sama dengan gas 2, sedikit sekali perubahannya. Di sini saya hanya mengganti simbolnya saja. Seperti itu. Dan ya tidak ada perubahan. Ada perubahan, itu sangat sedikit sekali. Kita coba untuk membuat DO baru misalnya. Nama Irfan. Otomatis harganya akan tercantum di sini. Kita buat. Oke, konfirmasi. Oke, sedang diproses. Dan apabila kita cek di sini, nah dia akan otomatis. Oke. Oke. Secara ringkas, jadi ketika program pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan ini, dan kemudian dia akan dia akan memanggil main.js. Jadi main.js itu di sini. Nah, dan si main.js dia akan memanggil komponen yang
ada di sini. Semua file yang dibuat seperti itu. Untuk CSS-nya ini untuk saat ini saya masih gabungkan jadi satu semua. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.